Saya Enggak, ini udah berbeda dari yang saya ini. bukan orang sastra. Jadi apa yang bisa saya dapatkan dari penelitian saya? Nah, apa Teteh bisa jelasin ke saya? Kekerasan seksual Yang tadi saya dan bilang, secara pengaruh teoris dirinya terhadap bahasanya. Moderator, Pak. Moderator. Audiennya sibuk. Seperti yang saya tadi jelaskan bahwa bisa saja ini adalah kita membuka poin dulunya dari Bisa diundang Pak Antasari kan? perang itu. Ya. Jadi Tentang perang perang, itu hukum tidak perang. hanya perang yang secara kita tahu bahwa peperangan, bom, granat dan sebagainya, tapi peperangan juga kan ada yang sifatnya tidak berupa kekerasan. Nah, dari situ mungkin bisa diambil bahwa oh ternyata menjaga perdamaian dunia ini sangat penting karena di mana kemanusiaan sudah tidak lagi dianggap itu bagaimana gitu. Sedangkan kita hidup itu ya memerlukan satu sama lain. Kenapa perdamaian itu tidak bisa dijaga? Misalnya sekarang kembali ke konteks yang Gaza Palestina, bahkan PBB sekalipun dia tidak bisa memelihara perdamaian dunia itu. Ya. Banyak beberapa teks yang sudah terkenal, dia tuh bisa merubah sesuatu yang sudah misalnya politik apartheid, kemudian perbudakan ya pada masa dulu itu dengan teks pasrah itu bisa merubah dunia. Ya. Nah, output dari hasil dari sini nanti gimana? Sebenarnya yang paling menonjol dari sini karena kajian kami, saya dan ngajar ngajar. Iya, karena bidangnya sastra. Bahasa Inggris Jadi ya. kami di sastra Inggris itu kajian analisis kami adalah novel, puisi, film, semua itu dalam bentuk teks. Jadi mau tidak mau kami itu menganalisis itu Atau semua. naskah drama Karena itu gitu ya? unit analisis ya, kayak story, novel dan sebagainya. Sehingga kami berusaha ketika kami memutuskan mengambil unit analisis novel misalnya puisi. Nah, kita harus tahu data-data dikumpulkan dulu, kemudian kita ngambil permasalahan apa sih yang ada di dalam situ. Nah, dari permasalahan itu baru kita bisa melakukan penelitian karena sesungguhnya walaupun di dalam teks jika dia tidak muncul sebuah permasalahan tidak bisa diteliti. Dan di dalam teks yang dianalisis adalah bukan teks yang secara tersurat, harus yang tersurat di belakang. Ya, karena puisi ini, puisi yang baik adalah puisi yang mengandung banyak figurative speech dan imagery. Nah, itu semua ketika dibaca itu tidak bisa kita pahami. Bahkan dia Termasuk kayak pesawat tempur itu pemilihan katanya ya, banyak simbolisme itu ketika dia mendeskripsikan kapal perang itu simbolismenya adalah bird. Kenapa dia burung tidak langsung kapal atau jadi banyak simbolisme di situ. Nah, itulah yang kajian kami lakukan adalah membongkar itu semua. Itu mengapa kemudian Secara teori itu kemudian mengapa yang dibongkar. Mbak Ida, mengapa kemudian itu proposal yang bagus ini mengapa kemudian ditolak? Kira-kira apa evaluasi pribadinya? Sebenarnya kebetulan Ya, Pak Dadi mungkin yang nolak diantaranya. Bukan, jangan bertanya ke yang Ya kan, itu. ini kan evaluasi dirinya. Evaluasi ini yang dibutuhkan itu. Secara Ya. seleksinya Ya. administratif sekali. Ya, Saya kalau bisa dilihat Pak, halaman sampai 10 halaman saja. bagus. Kemudian di latar belakang. Tadi malam dibenerin kan? Enggak. Enggak. Boro-boro saya pulang malam, saya langsung tidur. Konsultasi ke Bu Yani ya. Jadi benar. Kalau dia takut. Nah, untuk di latar belakang saya juga cuma 2,5 lembar. Dan di awal tuh saya Saya sudah punya menyatakan sistematika yang dikeluarin Lemlit ya. Oh iya ya, coba tuh ya. Enggak, betul loh ternyata tertib administrasi itu memang harus. Harus, Karena ya. ketika kita belum lihat ke konten, sebelumnya kita harus seleksi berkas, itu ke konten aja juga belum, boro-boro dilihat pada proposalnya bagus, tapi secara administrasi sudah tertolak. Ya? Coba dibaca dia. Oke, Jadi kita evaluasi lihat. kita. Saya juga baru Di belum buku. baca sih rupanya. Nah, itu. Iya, lupa. Coba. Oke, tunggu sebentar. Di evaluasi kita Bu Mbak Teh Ida. Iya, iya. Oke. Mengapa kemudian ditolak? Iya, betul. Saya tuh takutnya saya terutama PD ternyata halaman saya keliru. Betul. Oh. Nih, ini.
syaratnya. Saya udah Apa ada. coba baca? Termasuk rencana publikasi artikel, ya. anggaran itu saya sudah masukkan. Sistematika mungkin gitu. Sistematika saya sebutkan ya. Yang pertama latar belakang masalah, kemudian yang kedua saya Ya. Jadi foto juga, Pak, ya? lagi research problemnya. Ya. Research problem. Yang ketiga focus of the research. Di fokus itu saya jadi apa yang langkah-langkah yang akan saya lakukan. Yang pertama investigasi internal structure, yang kedua external structure. Yang eksternal itu terbagi dua, biografi dan sosiohistoris. Kemudian dari kedua unsur ini digabungkan dengan menggunakan teori strukturalisme genetik, karena strukturalisme genetik itu bagaimana menghubungkan antara internal dan eksternal struktur. Oh iya. Kemudian research questionnya, kemudian objektif itu tujuan, kemudian signifikan manfaat penelitian, theoretical framework teorinya, Pertama sekali. kemudian terakhir belum terakhir research metodologinya, langkah-langkah yang penting. Kemudian publication plan-nya, kemudian anggarannya saya cantumkan. Lengkap ya, udah ya. Oke, sip. Bibliografi daftar pustaka. Nah, berarti itu di luar kuasa kita akhirnya. Berarti nasib masih. Mungkin ada masukan. Belum beruntung. Aku melihat gini ya, saya melihat AQ gitu. tidak bisa nanti Dosen itu muda tuh gitu, Bu ya. real secara nyata dapat apa, misalnya gini, saya sebagai pembaca nantinya akhirnya saya dapat memahami secara normatif ya, pernyataan secara normatif misalnya saya mampu memahami dari kajian teks itu, akhirnya saya memahami arti kata perdamaian dunia misalnya. Nah, itu tidak saya lihat di situ, mungkin dari sisi saya yang bukan orang sastra. Nilainya, ya, kontribusi geografi, keilmuannya ya, yang betul. penting ya. Kan tadi Jadi, pesannya pada di gitu. penjabaran secara detail Iya. itu tidak saya dapatkan. Padahal saya butuh banget, karena gini, ketika saya melihat manfaat itu tapi tidak kena ke saya nggak mau baca, udah aja saya nggak bakal dapat apa-apa. Tetapi ketika melihat secara tekstual dan itu misalnya dinyatakan secara normatif bahwa saya akan dapat ini, memahami pengertian atau memahami bahwa makna dari yang tersembunyi dari puisi itu adalah makna dari perdamaian, dan orang akan tahu begini-begini. Ah, itu mungkin aku. Iya. Pak Nur Rahim, Bapak Supardi, Bu Yani boleh Jadi berkomentar. mungkin itu lebih dipertegas Iya, lagi. saya Lebih merasa- dipertegas lagi Jadi- kira-kira kontribusi Iya, yang iya. di luar sastra kira-kira gitu ya. Iya, Untuk kan, iya. Ibu menyebut di sini humanity ya. Humanity itu sangat filosofis. Iya. Kalau kita tahu ke war juga bisa sangat politis, worldview Jadi sangat. sebenarnya ini bisa juga politik aktivism. Iya, bisa jadi. Jadi Jadi saya sangat senang tadi dengan pertanyaan ini, karena ini dengan kritis kemudian mengajak Ibu untuk berpikir kembali bahwa ternyata sebetulnya mungkin ada aspek yang misalnya selama ini hanya scanner ini misalnya hanya dipahami oleh kalangan sastrawan tapi sebetulnya dengan misalnya dengan model ungkapan sastra yang baru, peperangan yang begitu destruktif, begitu bahaya, tapi diungkapkan lewat puisi yang sangat alegoris atau tadi imagery ya, tapi tetap dia itu pesannya kuat bahwa perang itu tidak ada gunanya kan gitu kira-kira. Iya, Karena iya. kalau tidak, kan misal tanpa kita baca puisi semua orang tahu perang itu memang bahaya. Tapi misalnya dengan studi ini apa sih yang baru, apa sih yang unik dari scanner itu? Dan saya berharap begini Teh, sekarang kan orang beralih ya, berusaha memahami bahwa melembutkan hati itu dengan sastra. Saya yang bukan orang sastra gitu kan, tentang sastra untuk melembutkan hati saya. Wah, sekarang pendekatan di mana-mana nyoba dari karya-karya sastra lah gitu. Saya juga kalau bosan-bosan lihat, nah Teteh tinggal meyakinkan bahwa dari yang nanti Teteh tulis ini, orang yang bukan sastra juga bakal jadi petani dan mendapatkan banyak manfaat banget deh dari yang Teteh tulis gitu. Nah gitu. Oke, berikutnya si Bu Rini silahkan. Yang lain dulu. Oh